Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa untuk yang pertama kalinya di dalam pembelajaran Nagilaja, pembelajaran terkait akor gitar langgam Jawa yang selama ini saya amati di internet maupun di buku-buku referensi seni musik belum saya temukan. Mudah-mudahan dalam pembelajaran ini dapat membantu siapapun yang membutuhkan, baik untuk pengembangan seni langgam Jawa maupun untuk keperluan lainnya. Kita mulai pembelajaran ini dengan pendahuluan. Diterangkan di sini dalam pembelajaran Nagilaja adalah pembelajaran memainkan alat musik gitar khusus untuk langgam Jawa dengan akor-akor yang dibentuk berdasarkan tangga nada pelok dan selindro gamelan Jawa yang biasa disebut dengan pentatonis. Yang pembentukan akor-akornya menggunakan tata cara pembentukan akor tangga nada diatonis dengan mempertimbangkan tis langgam Jawanya. Dan akor-akor tersebut dimainkan dengan teknik petikan broken chord promelodis atau diurai sebagaimana tata cara memainkan membunyikan dalam gamelan. Perlu diketahui bahwa di dalam pembelajaran Nagilaja ini terdiri dari dua paket, yakni paket yang pertama paket teori, kemudian paket yang kedua adalah paket praktiknya, praktik pembelajaran melalui contoh-contoh lagu langgam Jawa. Pokok-pokok materi, ada 4 hal yang disajikan dalam pembelajaran sebagai berikut. Nomor 1, menentukan nada dasar dan merubah stem gitar untuk mempermudah penjarian atau fingering. Nada dasar yang digunakan di sini adalah nada dasar do sama dengan bass. Dalam posisi gitar ada di fret ke-6 senar nomor 6. Kemudian senar gitar nomor 6, nomor 5 dan nomor 4 biarkan tetap saja, tidak diubah, dalam artian mengikuti gitar diatonis. Senar gitar yang harus diubah adalah senar gitar nomor 3. Senar gitar nomor 3 ini dalam keadaan lepas dibunyikan itu sama dengan nada G, diubah menjadi nada F, jadi diturunkan satu nada. Senar gitar nomor 2 dalam keadaan lepas dibunyikan itu sama dengan nada B, diubah menjadi nada bass, turun setengah nada. Senar gitar nomor 1 dalam keadaan lepas kalau dibunyikan sama dengan nada E, itu diubah menjadi nada D, turun satu nada. Pada prinsipnya perubahan senar gitar nomor 1, 2, dan 3 ini harus dilakukan untuk mempermudah penjarian atau fingering nantinya kalau sudah mainkan akor-akornya langgam Jawa. Perlu saya tambahkan, untuk keperluan melodi tetap menggunakan standar gitar yang diatonis saja,
senar nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 tidak usah dirubah. Tetap senar nomor 3 sama dengan G, senar nomor 2 sama dengan B, senar nomor 1 sama dengan E. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Di sebelah kiri, senar gitar sebelum diubah. Standar senar gitar kalau menggunakan standar internasional, standar yang umum biasa digunakan baik untuk band, untuk orkes, untuk keroncong dan sebagainya. Senar nomor 1 ini tentu sama dengan E. Senar nomor 2 sama dengan nada B, senar nomor 3 sama dengan nada G. Kemudian senar nomor 4 sama dengan nada D, senar nomor 5 sama dengan nada A, dan senar nomor 6 sama dengan nada E. Setelah senar gitar dirubah, maka senar nomor 1 yang tadinya E ini akan berubah menjadi D, turun 1 nada tadi itu. Kemudian senar nomor 2 yang tadinya sama dengan B dirubah, turunkan setengah nada menjadi nada bass. Dalam kondisi senar lepas dibunyikan, senar lepas tidak ditekan, dibunyikan. Untuk senar nomor 2 setelah dirubah menjadi bass. Kemudian senar nomor 3 yang tadinya sama dengan nada G ini dirubah menjadi nada F, turun 1 nada. Senar nomor 4 tetap sama karena tidak dirubah. Senar nomor 5 juga sama. Senar nomor 6 tetap sama. Jadi prinsipnya yang dilakukan perubahan hanya senar nomor 3, nomor 2, dan nomor 1. Poin yang pertama sudah selesai. Sekarang kita masuk ke poin kedua, membuat akor. Secara teoritis, akor itu dibentuk dari tangga nada. Tangga nada yang kita kenal ada 2, yaitu tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Tangga nada diatonis terdiri dari 7 nada pokok, sedangkan tangga nada pentatonis terdiri dari 5 nada pokok. Sesuai namanya, dia berarti 7, penta berarti 5, tonis berarti nada. Penulisan tangga nada diatonis bisa dengan angka atau dengan huruf. Dengan angka misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang biasa kita kenal dibaca dengan do, re, mi, fa, sol, la, si. Kalau ditulis dengan huruf, misalnya dalam contoh ini C, D, E, F, G, A, B. Tahu contoh? Setelah nanti kita mempelajari akor gitar langgam Jawa, bass, C, D, S, F, G, A. Itu untuk diatonis ditulis dengan huruf. Karakteristik langgam Jawa itu mengikuti gamelan Jawa pentatonis. Dalam gamelan Jawa ada tangga nada pelok, kurang lebih kalau
diatoniskan itu sama dengan do, mi, fa, sol, si. Itu tangga nada pelok. Ada yang menyebut laras pelok. Itu sama dengan do, mi, fa, sol, si. Dan tangga nada selindro yang kurang lebih sama dengan do, re, mi, sol, la, atau laras selindro. Kalau diatoniskan itu kurang lebih sama dengan do, re, mi, sol, la. Untuk mempermudah pembentukan akor, khususnya akor gitar langgam Jawa, nada-nada pokok pada tangga nada pelok, laras pelok, dan laras selindro digabung menjadi do, re, mi, fa, sol, la, si. Jadi tangga nada pelok yang terdiri dari do, mi, fa, sol, si, tangga nada selindro yang terdiri do, re, mi, sol, la digabung jadikan satu. Do nya diambil salah satu, kemudian di sini tidak ada re, re nya ada di selindro pakai, kemudian mi nya ada dua, mi di pelok ada, di selindro ada, ambil salah satu. Demikian caranya kalau digabung itu akan menjadi do, re, mi, fa, sol, la, si. Kurang lebih sama seperti pada tangga nada diatonis. Penulisan tangga nada pentatonis dalam pembelajaran ini tidak dibedakan dengan penulisan tangga nada diatonis. Jadi penulisannya sama. Dalam pembelajaran ini kita menggunakan penulisan dengan angka do, re, mi, fa, sol, la, si. Dalam pembelajaran ini mayoritas akor gitar pentatonis langgam Jawa disusun berdasarkan tata cara penyusunan akor diatonis dengan mempertimbangkan tis langgam Jawanya. Sedangkan cara membunyikan akornya menggunakan teknik petikan broken chord, melodis atau diurai, bukan strumming. Strumming itu sama seperti kalau memainkan gitar di genjreng itu. Maksudnya, tata cara yang berlaku di dalam penyusunan akor diatonis itu juga diberlakukan di pentatonis. Jadi nanti menyusun akor gitar pentatonis langgam Jawa itu dasarnya menggunakan tata cara penyusunan akor diatonis. Tentunya dengan mempertimbangkan tis langgam Jawanya. Jadi cita rasa langgam Jawanya itu harus ada walaupun sedikit. Sebagai catatan, sebenarnya nada-nada yang ada pada pelok dan selindro, laras pelok dan laras selindro, atau tangga nada pelok dan tangga nada selindro, sebenarnya tidak sama persis dengan nada-nada yang ada di tangga nada diatonis. Karena itu ditentukan oleh faktor jarak nada, dan oleh karena itu pula saya menyebutnya kurang lebih nadanya seperti yang sudah saya terangkan tadi, sama dengan do, mi, fa, sol, si, atau do, re, mi, sol, la. Kurang lebih seperti itu. Jadi tidak pas persis sama seperti di tangga nada diatonis. Nada-nadanya tidak persis sama.
Pokok yang kedua sudah selesai, sekarang pokok yang ketiga. Secara teoritis sedikit saya terangkan persamaan dan perbedaan akor dasar diatonis dan akor dasar pentatonis gitar khusus langgam Jawa, beserta nada-nada pembentuk akornya dari tangga nada Do sama dengan Bes dalam notasi angka Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Persamaan dan perbedaan akornya setelah jadi. Jadi tata cara membuat akornya kurang lebih sama seperti tata cara membuat akor di diatonis. Setelah jadi akor, persamaan dan perbedaannya saya tunjukkan di dalam gambar ini. Akor diatonis, akor tingkat 1 disimbolkan dengan angka Romawi biasanya di teori musik. Akor tingkat 1 itu dibentuk dari nada Do, nada Mi, dan nada Sol. Ya, Do, Mi, Sol. Itu di diatonis. Pada pentatonis sama. Jadi nadanya Do, Mi, Sol. Untuk akor tingkat 1, akor tingkat 1 di diatonis maupun di pentatonis sama. Do, Mi, Sol. Kemudian akor tingkat 2 di diatonis itu dibentuk dari nada Re, Fa, La. Saya ulang, di diatonis dibentuk dari nada Re, nada Fa, nada La. Kalau lebih mudahnya, nada kedua, nada keempat, dan nada keenam itu di diatonis. Di pentatonis berbeda, dibentuk dari nada kedua atau Re, kemudian Mi, nada ketiga, dan Sol, nada ke-5. Nada yang sama ada pada akor tingkat 1, ini sama. Akor tingkat 2 sudah berbeda. Sekarang akor tingkat 3 pada diatonis dibentuk dari nada ketiga, nada kelima, nada ketujuh atau Mi, Sol, Si. Di pentatonis dibentuk dari nada ketiga, nada kelima, dan nada ke-1. Kalau di diatonis nada ke-7, di pentatonis gitar untuk langgam Jawa di nada ke-1. Ini sudah berbeda. Intinya, akor gitar tingkat 1 di diatonis itu sama dengan akor pentatonis langgam Jawa tingkat 1 dan 3. 1 sama dengan 1 sama dengan 3 di pentatonis. Warnanya sudah saya beri sama. Itu pertanda bahwa unsur nada-nadanya sama. Akor tingkat 4-nya dibentuk dari nada ke-4 Fa, nada ke-6 La,
dan nada pertama do, fa, la, do, itu di diatonis. Tapi pada pentatonis berbeda. Nada keempat fa, nada ketujuh si, dan nada ketiga mi. Jadi akord tingkat empatnya diatonis berbeda dengan akord tingkat empatnya pentatonis untuk langgam Jawa. Sekarang akord tingkat 5. Akord tingkat 5 di diatonis dibentuk dari nada kelima, ketujuh, dan kedua, atau sol, si, re. Itu diatonis. Tapi pada pentatonis berbeda. Akord tingkat 5-nya dibentuk dari nada kelima sol, nada ketujuh si, dan nada ketiga mi. Kalau kita perhatikan akord tingkat 5-nya pentatonis ini sama dengan akord tingkat 3 diatonis. Warnanya sama, unsur nadanya sama. Silahkan diperhatikan nanti lebih cermat lagi. Kita beranjak ke akord tingkat 6. Untuk akord tingkat 6 diatonis itu dibentuk dari nada ke-6, nada ke-1, dan nada ketiga, atau la, do, mi. Pada pentatonis sama persis, dibentuk dari nada ke-6, nada ke-1, dan nada ke-3. Jadi akord tingkat 6-nya diatonis itu sama dengan akord tingkat 6-nya pentatonis gitar langgam Jawa. Sekarang akord tingkat 7 diatonis dibentuk dari nada ke-7, nada kedua, dan nada ke-4, atau si, re, fa. Di akord tingkat 7 pentatonis dibentuk dari nada ke-7 si, nada ketiga mi, dan nada ke-5 sol, atau si, mi, sol. Kalau kita perhatikan akord tingkat 7 di pentatonis ini warnanya merah, sama dengan akord tingkat 5 pentatonis, yang sama juga dengan akord tingkat 3 diatonis. Jadi akord tingkat 3 diatonis itu dipakai di pentatonis untuk akord tingkat 5 dan akord tingkat 7. Sekarang kita simpulkan. Untuk akord pentatonis, akord tingkat 1 dan tingkat 3 sama, berarti dihitung 1. Kemudian yang merah, akord tingkat 5 dan tingkat 7 juga sama, dihitung 1. Jadi intinya di akord pentatonis itu sebenarnya hanya ada 5 akor. Akord tingkat 1, 3, dan 3 itu dihitung 1. Akord tingkat 2, akord tingkat 4,
dan akord tingkat 5 sama dengan 7, kemudian akord tingkat 6. 1, 2, 3, 4, 5. Kembali ke namanya pentatonis. Penta itu 5, tonis itu nada, berarti 5 nada. Karena nada-nada yang ada di tangga nada pentatonis, baik yang pelok maupun selintur itu terdiri dari 5 nada, maka otomatis akornya juga dapatnya 5. Berbeda dengan di diatonis 7, akhirnya ada 7 akor. Akor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan kita simpulkan lagi, dalam akor diatonis, nada-nada yang digunakan untuk akor itu rata. Nada pertama atau do, di tingkat 1 ada, tingkat 4 ada, tingkat 6 ada, 3 nada. Nada re di akor tingkat 2, tingkat 5, tingkat 7 diatonis, ini jumlahnya 3, rata semuanya. Tidak demikian halnya dengan pentatonis. Nada yang pertama ada 3, do, ada pada akor pertama, do ada pada akor tingkat 3 dan 6. Nada re hanya 1, ada pada akor tingkat 2. Nada mi rata, semua akor ada. Semua akor ada. Kemudian nada keempat atau fa adanya hanya di akor tingkat 4. Kemudian ada sol ada 5 di akor tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 5 dan tingkat 7. Kemudian nada ke-6 atau la hanya ada di akor tingkat 6, 1. Kemudian si ada di akor tingkat 4, tingkat 5 dan tingkat 7, ada 3. Jadi yang dominan adalah nada yang ketiga. Ini kalau kita perhatikan, nada mi ini dalam laras pelok atau selindro itu sama dengan nada dasarnya yang biasa di laras disebut dengan ji itu. Karena di laras pelok nyebutnya pakai bahasa Jawa ji, ro, lu dan seterusnya, baik yang di pelok maupun di selindro. Ini nada mi, ini nada pertama di tangga nada pelok atau selindro, sehingga dominan sekali nampak dalam pembentukan akor ini. Mi ada di semua tingkat akor. Dalam teori musik diatonis, akor tingkat 1 yang tadi itu disebut tonika. Kemudian pangkatnya mayor, karena jarak nada pertama ke nada kedua 2 nada, kemudian jarak nada kedua ke nada ketiga 1,5. Tolong diperhatikan bagi yang belum memahami masalah ini. Tangga nada mayor itu nada-nadanya adalah do, re, mi, fa, sol, la, si,
kemudian diulang lagi do. Jarak do ke re itu 1, re ke mi 1, mi ke fa setengah, fa ke sol 1, sol ke la 1, la ke si 1, si ke do setengah. Nah sekarang perhatikan, saya kembali ke akor tingkat 1 diatonis. Akor tingkat 1 diatonis itu kan nada ke-1, nada ke-3, dan nada ke-5. Jarak nada ke-1 ke nada ke-3 ini kalau menurut teori tadi adalah 2. Kemudian jarak nada ke-3 ke nada ke-5 atau mi ke sol itu 1,5. Ini kelihatan do ke mi berarti ada 1 tambah 1 2. Mi ke sol ada setengah ditambah 1 berarti 1,5. Susunannya akhirnya ketemunya akor tingkat 1 itu 2 1,5 mayor, akhirnya disebut mayor karena 2-nya di depan. Berbeda dengan akor tingkat 2, kalau 2-nya di belakang kebalikannya mayor minor. Berarti akornya kali lagi untuk akor tingkat 1 itu akor mayor, untuk akor tingkat 2 di diatonis itu akor minor. Akor yang kedua ini disebut supertonika. Kalau akor tingkat 1 disebut tonika gitu. Dan seterusnya sampai dengan akor tingkat 7 diatonis. Jaraknya akor tingkat 7 ini ternyata 1,5 Oleh karena itu di teori seni musik diatonis disebut diminusit, kurang gitu. Akornya disebut akor introduktor atau leading note. Jarak antar nada pada tangga nada diatonis itu terukur, terstandar, ditetapkan secara internasional, berlaku umum. Beda dengan pentatonis. Kalau diatonis standarnya standar internasional. Tangga nada mayor dimulai dari do, tangga nada minornya dimulai dengan nada la. Dari tangga nada mayor terbentuk akor seperti ini, dari tangga nada minor terbentuk akor seperti ini. Intinya sama, cuma mulainya saja yang berbeda. Kalau tangga nada mayor dimulai dari do, akhirnya terbentuk akor-akor seperti akor tingkat 1 sampai dengan 7 ini. Sekarang coba kita perhatikan untuk pentatonis. Pada akor tingkat 1 tadi sudah saya sebut warnanya tetap sama. Satu dan 3 pentatonis itu sama dengan 1 diatonis, gitu ya. Artinya akor tingkat 1 dan akor tingkat 3 di pentatonis gitar langgam Jawa itu sama dengan akor tingkat 1 diatonis. Pada akor tingkat 2 jaraknya 1,5. Tanda tanya ini.
Nyebutnya apa ini? Tidak bisa disebut. Belum ternamai kalau cara ini. Saya belum menemukan itu. Tapi kalau akor tingkat 1, jaraknya 2,5 jelas mayor. Ini sama-sama tonikanya akhirnya. 1 dan 3 itu sama-sama tonika. Kemudian akor tingkat 4. Akor tingkat 4 itu ketemunya 3, 2,5. Ini juga belum ketemu ini di teori musik diatonis. Ini yang saya sebut tadi, memperhatikan tes langgam Jawanya itu. Nggak ketemunya di sini nanti. Nah, sudah dipraktekkan nanti akan tahu bedanya. Ini masih dalam kajian teori. Akor tingkat 5 pentatonis itu sama dengan akor tingkat 3 diatonis. 1,5 2, 1,5 2. Juga sama dengan akor tingkat 7 pentatonis. 1,5 2, 1,5 2, 1,5 2. Merah, 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 sama. Akhirnya mediannya juga 2. Jadi di pentatonis itu tonikanya 2, medianya 2. Tapi kalau di diatonis enggak. Tonikanya 1, medianya 1, semua 1. Akor tingkat 6. Akor tingkat 6 di pentatonis ini sama dengan akor tingkat 6 di diatonis. 1,5 2. 1,5 2. Akhirnya minor, nyebutnya sub median. Ini saya ulang sekali lagi, kurang lebih kesetaraannya tangan nada pelok, tangan nada selendro dengan not angka. Bass sama dengan do. Tangan nada pelok itu do, mi, fa, sol, si. Kalau tangan nada selendro kurang lebih sama dengan do, re, mi, sol, la. Kesimpulannya, pelok ndak ada re, ndak ada la, oke? Selendro ndak ada fa, ndak ada si. Dalam teori terdahulu yang sudah kita bahas, tangan nada pelok digabung dengan tangan nada selendro, akhirnya ketemu do, re, mi, fa, sol, la, si. Ini digabung ini untuk mempermudah membentukkan akornya. Dari tangga nada pelok terbentuk akor pelok tingkat 1, 3, 4, 5, dan 7. Kembali ke nama nadanya. 1, 3, 4, 5, 7. Tangan selendro 1, 2, 3, 5, 6, 7. Kedepannya kalau kita memainkan langgam Jawa, misalnya Nyidam Sari, Caping Gunung, dan lain-lain, itu mudah menelisiknya. Itu masuk kelompok pelok apa selendro, kan gitu. Lihat saja akornya nanti, larinya akor kemana. Caranya seperti itu. Ya nanti ketemu dalam praktek. Yang keempat, yang terakhir, ini pokok-pokok yang terakhir, menerapkan penjarian akor dan bass
dalam gitar. Tentunya ini terkait dengan gitar langgam Jawa. Akor tingkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 3 sama, 5 dan 7 sama, sehingga 5 akor di pentatonis. Nama akornya untuk akor tingkat 1 diberi nama Agilaja 1. Agilaja itu singkatan dari akor gitar langgam Jawa yang tingkat 1. Akor tingkat 2 Agilaja 2, akor gitar langgam Jawa Angka Romawi 2. Akor tingkat 3 Agilaja 3. Akor tingkat 4 Agilaja 4, dan seterusnya. Sekarang unsur-unsur nadanya ini digambarkan dalam gitar. Ini senar nomor 1, senar nomor 2, senar nomor 3, senar nomor 4, senar nomor 5, senar nomor 6. Ini fret 1, fret 2, fret 3, fret 4, fret 5, fret 6, fret 7, fret 8, fret 9, fret 10. Ada yang nyebut kotak. Kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4. Ya terserahlah mana baiknya. Kita perhatikan akor tingkat 1. Unsur nadanya 1, 3, 5. Lihat warnanya. Kita cari warna yang sama. 1, 3, 5. Berarti 1 ini, 3-nya ini, 5-nya ini. Berarti akor tingkat 1 itu nanti senar nomor 1, nomor 2, nomor 3 lepas dibunyikan, itu sudah ketemu akor tingkat 1. Bass gitarnya akor 1 hitam, berarti ada di sini. Ini ada 2 warna. Warna hitam ini khusus untuk bass, semuanya khusus untuk bass. Kemudian yang warna-warni itu untuk penjarian akornya nanti. Jadi akor tingkat 1 warnanya sesuaikan. Bassnya ini, atau pakai bass atas ini, bass di sini atau bass ini, aman. Sekarang akor tingkat 2. Akor tingkat 2, 2 kuning, 3 hijau, 5 kuning. Kita cari warnanya yang sama. 2 ketemunya di sini, 5 ketemunya di sini, 3 ketemunya di sini. Berarti akor tingkat 2 nanti ketemunya itu di fret 7, re sama sol, fret 7 senar nomor 3, fret 7 senar nomor 2. Kemudian senar nomor 1-nya tadi senar lepas, tidak ditekan. Bass gitarnya dan nomor 2 set sini. Sekarang akor tingkat 3. Warnanya kita lihat merah 3, 5, 1 ada di sini. Berarti di fret 3 senar nomor 1, di fret 4 senar nomor 2, di fret 5 senar nomor 3. Ini posisi penjarian nada yang dibunyikan seperti ini. Setelah senar nomor 1, nomor 2, nomor 3 dirubah seperti yang ada di teori terdahulu. Senar nomor 1, nomor 2, nomor 3 harus dirubah dulu. Nggak bisa kalau nggak dirubah. Bassnya 3. Tadi ini bassnya 3, atau senar nomor 4 lepas.
di posisi fret 5 senar ke-5 atau di posisi lepas senar nomor 4 main. Akor tingkat 4 kita cari warna yang sama. 4 ini, 7 ini, 3-nya di sini. Berarti 4 7 3. Itu akor tingkat 4. Lagi laja 4, bassnya 4 hitam. Kita cari 4 hitam atau di sini. Akor tingkat 5. Ini penjariannya kelihatan. Kita cari warna yang sama. 5 ini, kemudian 7 ini, 3-nya ini. Berarti akor tingkat 5 itu nanti ketemunya 7 di senar nomor 1 fret 7, 5 atau sol di senar nomor 2 fret 7, senar nomor 2 fret 7, kemudian 3 senar nomor 3 fret 9, Si, sol, mi. Bas gitarnya pakai 5 hitam, berarti di sini atau di sini. Akor tingkat 6. Kita cari warnanya yang sama. 6 1 3. Berarti 6 1 3. Itu akor tingkat 6. Bassnya 6 kita cari di sini atau di fret 3 senar nomor 6, fret 5 senar nomor 3 atau senar nomor 6 di fret 3, sama saja. Sekarang akor tingkat 7. Kita cari warnanya sama. 7 3 dan 5. Kita tahu akor tingkat 5 dan akor tingkat 7 itu sama, sehingga posisinya juga sama. Bassnya saja berbeda. 7. Simpulannya, warna-warna ini untuk mempermudah pencarian letak posisi nada yang dibunyikan, atau dalam gitar disebut penjarian dengan bass gitarnya. Teori terdahulu sudah kita bahas bahwa akor dibunyikan dengan teknik broken chord, diurai, bukan strumming, bukan digenjreng. Dan perlu saya ingatkan, akor hanya untuk iringan pentatonis langgam Jawa, tidak untuk memainkan melodinya. Kalau memainkan melodi, silahkan pakai standar diatonis saja, sama saja, supaya tidak rusak nanti pengetahuan atau hafalan melodinya diatonis. Pentatonisnya hanya cukup untuk akor saja. 4 pokok sudah saya sampaikan. Berikutnya refleksi. Setelah mempelajari teori pembelajaran akor gitar langgam Jawa, adakah pembahasan yang belum Anda pahami? Jika ada, jangan segan-segan untuk mengulang dan mengulang lagi sampai benar-benar paham. Sebab salah satu kunci keberhasilan Anda sebenarnya ada pada kesabaran, ketelatenan, dan semangat Anda dalam mengulang-ulang. Diulang terus dengan sabar, dengan telaten, dengan semangat, diulang terus, diulang, insya Allah bisa. Berikutnya adalah latihan mandiri, meletakkan posisi akor dalam syair langgam yang sudah saya siapkan sebanyak 10 syair. Dari 10 syair
bagi menjadi dua bagian. Ada bagian 1, ada tulisannya bagian 2. Nanti bagian 1 terdiri dari 5 syair. 5 syair ini yang sudah ada dalam pembelajaran praktek. Saya berikan contoh 5 langgam: Caping Gunung, Nyidam Sari, Ojo Lamis, Ali-ali, Jago Kluruk. Sehingga pada bagian 1 nanti Anda boleh menyontek sambil mendengarkan pembelajaran praktiknya, meletakkan akor-akornya dengan angka Romawi, akor tingkat berapa di situ. Dan di bagian 2 terdiri dari 5 syair yang belum ada dalam pembelajaran praktik. Jadi Anda harus cari lagunya dulu, menghafalkan lagunya. Kalau sudah hafal, silakan dicoba akor yang pas yang mana. Akor yang pas yang mana, harus berani mencoba. Dengan cara begitu, insya Allah nanti segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Jangan lupa masalah kesabaran, ketelatenan, dan semangat Anda untuk belajar, mengulang terus, hingga nantinya akan bisa. Nih, Nyidam Sari di praktek pembelajaran sudah ada. Itu menggunakan akor Agilaja 1, 3, 4, 5, 7 karena pelok. Caping Gunung menggunakan Agilaja 1, 2, 3, 5, dan 6. Selindro. Silakan nanti dimasukkan di sini akor-akor ini. 1-nya di mana, 2, 3-nya di mana, 4-nya di mana, dan seterusnya. Demikian pula untuk Caping Gunung, 1-nya di mana, 2-nya di mana, dan seterusnya sebagai latihan. Tapi sudah ada contohnya di paket pembelajaran praktiknya. Ada 5 lagu: Nyidam Sari, Caping Gunung, ini sama. Kemudian Ojo Lamis juga ada. Nah, yang belum ada Bongan Sore, itu lagunya harus dihafal dulu. Nanti peletakan akor-akornya di mana dicari, harus dicoba supaya bisa. Ini tinggal nyontek. Kali ini hafalkan lagunya dulu. Kalau sudah hafal lagunya, tinggal memasukkan akornya. Karena selindro pakai 1, kemungkinannya pakai 1, 2, 5, dan 6. Silahkan, apa selindronya ini dipakai semua apa enggak, cari nanti di sana. Dengan cara begitu insya Allah nanti akan bisa. Yen ing tawang belum ada di praktek pembelajaran. Silahkan lagunya dihafalkan dulu. Kalau sudah hafal silahkan dicoba. Itu pelok itu. 1, 3, 4, 5, 7. Kelinci Ucul. Ini juga begitu. Belum ada di praktek pembelajaran. Kalau sudah hafal lagunya silahkan dimasukkan akornya. Ini tingkat kesulitannya agak tinggi. Kalau yang ing tawang insya Allah sedang. Kemudian Sri Uning, ini menggunakan Agilaja 1, 2, 3, 5, dan 6, berarti selindro. Jago Kluruk sudah ada di praktek pembelajaran, tinggal masukkan aja. Anda tinggal mencontek sambil mendengarkan, nggak tahu. Demikian yang bisa saya berikan dalam teori pembelajaran. Semoga berkenan dan bisa memperkaya wawasan keilmuan bermusik langgam Jawa. Salam kagem sedaya penikmat langgam Jawa. Matur nuwun. Kula Widodo Prasetyo Utomo
Guru Akuntansi SMK Negeri 1 Lamongan, Jawa Timur, Indonesia. Juni 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.